Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi Cara Ngobrol Paling Asyik. Teman diskusi, lama banget nih kita tidak berjumpa ya. Hari ini insya Allah kita akan kedatangan teman diskusi yang sangat luar biasa. Karena setiap anak memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Kecerdasan tidak hanya hadir dalam bentuk logika dan bahasa, tapi juga dalam cara mereka bergerak, berimajinasi, berinteraksi, dan merasakan. Melalui kegiatan Multiple Intelligences Holiday Project Journey, kita diajak untuk melihat keunikan setiap anak, bahwa tidak ada satu cara yang sama untuk menjadi cerdas, karena setiap jiwa memiliki cahayanya sendiri. Penasaran siapa bintang tamunya? Mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan teman-teman diskusi yang hebat. Ada Bunda Ade. Assalamualaikum Bunda Ade. Waalaikumsalam Bunda Sehat, Lulu. Bun? Sehat selalu. Ada Una. Assalamualaikum Una. Waalaikumsalam, Ada siapa Bunda. ini? Ada Adin, ada Asya. Oke, teman diskusi, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa podcast kali ini kita akan membahas kegiatan MIHPJ atau Multiple Intelligences Holiday Project Journey. Kegiatan apakah itu? Jadi kegiatan salah satu yang menjadi program unggulan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Auzah. Sebelum ke sana, kita ngulik lebih dalam tentang MIHPJ. Kita kenalan dulu nih sama teman diskusi di sini. Ada Bunda Ade. Boleh Bunda Ade perkenalkan ke teman diskusi. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Ade Permata Afiani. Alhamdulillah di SDIT Al-Auzah, saya diberikan amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan yang insya Allah di sini turut membersamai teman-teman ya dalam setiap kegiatannya. Oke, Gitu. Terima baik. kasih. Terima kasih Bunda Ade. Selanjutnya ke Una, silakan Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Una. Dari kelas mana Una? Aku dari kelas 2 Salman Al-Farisi dan wakil Wali kelasnya adalah Ustadz Ali. Oke, terima kasih Una. Selanjutnya silakan. Halo, nama saya Adin. Saya dari kelas 3 Bila 2. Oke, wali kelasnya siapa nih? 3 Bila 2. Bunda Sari. Oke, Adin, silakan. Asya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Asya, aku dari kelas 5 KF 2, wali kelas aku Bunda Yanti. Oke, jadi ada Bunda Ade, ada Una, ada Adin, juga ada Asya. Kita akan membahas kegiatan yang baru banget terlaksana di hari Sabtu kemarin ya Bunda Ade ya. Betul. Oke, jadi teman diskusi kita mau tanya juga nih sama Bunda Ade. Jadi kan Al-Auzah ini khususnya di SD sendiri ya Bunda Ade itu berbasis MI atau Multiple Intelligences. Bagaimana sih Bunda Ade konsep dari MI ini sendiri? Kalau konsep dari MI ini sendiri, memang kita ingin mengembangkan selain dari kognitif ya, dari akademiknya ya Bunda Lulu, kita juga di sini pengen mengembangkan minat dan bakat siswa atau minat dan bakat anak-anak itu kemana sih? Karena pada dasarnya semua kita di sini itu diberikan fitrah beberapa kecerdasan di dalam diri masing-masing. Nah, namun kecerdasan-kecerdasan itu akan muncul jika distimulus dengan baik, Bunda Lulu. Oke. Ya, oleh lingkungan sekitarnya dan kita pun mau untuk memunculkan itu. Gitu. Jadi memang ada bakat-bakat atau kecerdasan anak-anaknya yang beragam ya Bunda Ade. Kalau dari MI sendiri 8 ya Bunda Ade, kalau nggak salah ada apa gitu, 8 kecerdasan 8 ya, kecerdasan multiple ya. intelligence ya, kecenderungan kecerdasan teman-teman itu biasanya yang sangat-sangat terlihat itu linguistik, kinestetik. Iya, ada juga spasial visual, terus musikal, lalu logic math ya, kemudian ada
intrapersonal, ada interpersonal, dan juga kecerdasan naturalis. Oh, lengkap ya, ada Banyak, 8, ada ada 8. betul. Bahkan pernah dengar juga ada yang sampai spiritual juga ada ya, Ada, yang betul, diperbarui spiritual. lagi ya, Betul. sampai 9. Oke, dan ini kita kedatangan teman-teman yang kemarin sudah bikin project holiday ya, Bun. Iya. Jadi kemarin itu karena kita udah libur panjang, jadi teman-teman membuat project. Kita dengerin dulu nih dari Una. Una bikin project apa, Nak? Hari ini kemarin aku membuat proyek rumah Lego. Nah, rumah Lego ini terbuat dari banyak sekali balok. Ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang membentuk daun, ada yang membentuk bunga, dan masih banyak lagi. Oke, jadi perlu diketahui nih, teman diskusi di rumah Una ini kecenderungan kecerdasannya salah satunya adalah logic math ya, Bunda Ade. Ya, logic math. Logic math ini berarti berkaitan dengan apa sih, Bunda Ade? Ya, biasanya cenderung berkaitan dengan angka atau dia senang memecahkan strategi-strategi sederhana gitu. Nah, termasuk membuat Lego ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, Bunda Lulu ya. benar. Perlu memiliki kecerdasan sendiri untuk bisa menyelesaikan Lego, apalagi Legonya kecil-kecil banget Iya, seperti ini ya, Bunda Lulu benar. ya. Masya Allah, keren banget sih Una. Iya, Berapa seperti itu. waktunya, Nak, untuk menyelesaikan ini kemarin? Palingan waktunya cuma 1 hari, dari siang sampai malam palingan 5 jam. Oh, 5 jam. Masya Allah. Dan ini memang benar-benar butuh ketelitian ya dan Betul. kesabaran ya Iya. untuk bikin ini semua. Oke, Iya. selanjutnya ke Adin dulu. Kemarin Adin apa project holiday-nya? Project holiday aku waktu hari Sabtu adalah menyanyi. Menyanyi, Ah, wah. menyanyi. Jadi Adin ini salah satu kecenderungan kecerdasannya adalah musik. Musik Ya, kan? Iya, makanya musik. Adin nyanyi. Nyanyi lagu apa, Din, kemarin? Mulai. Wah, itu latihannya lama nggak kemarin? Latihannya aku nggak sempat latihan sih, tapi karena ada acara juga, karena itu aku kan juga les nyanyi, jadi aku pengen pilih Opelite karena bantuin aku buat jadi lebih percaya diri lagi. Oke, Masya Allah ya. Jadi kata Adin, ini project nyanyi ini membuat dia percaya diri. Memang benar ya Bunda Ade, kegiatan MIHPJ ini membuat teman-teman belajar percaya diri ya? Betul sekali. Iya, karena kegiatan ini melatih, kenapa bisa dibilang melatih kepercayaan diri? Karena mereka harus presentasi di depan teman-temannya, bahkan bukan cuma teman-teman Bunda Lulu, tapi di depan orang tua teman-teman yang lain. Masya Nah, Allah. disitulah teman-teman tuh dilatih untuk lebih percaya diri, menampilkan kecerdasan yang memang muncul dari dalam diri mereka. Oke, berarti Gitu. memang kegiatan ini sangat bermanfaat ya, bukan Sangat hanya bermanfaat. buat diri teman-teman, tapi orang tua juga jadi tahu nih apa sebenarnya kecenderungan kecerdasannya anak-anak ya Bunda Ade ya. Betul sekali Bunda. Oke, selanjutnya ke Asya dulu nih. Kemarin gimana, Sya? Apa, Sya, produknya? Kemarin aku buat produknya, aku bikin video. Bikin video. Video aku liburan. Karena aku seru banget juga, jadi karena aku juga suka foto, jadi aku bikinnya video juga. Oke, liburannya kemana nih kemarin? Aku pergi ke Belitung. Wah, asik nih. Seru Belitung, kayaknya. ini ya, yang Laskar Pelangi nggak? Benar? Iya, Kesana nggak kemarin? Aku ke Laskar Pelangi, ke Museum Ahok ya. Oh, iya. Jadi kalau Asya nih teman diskusi, Asya ini kecenderungan kecerdasannya adalah salah satunya spasial visual. Jadi emang apa nih Bunda Ade kalau spasial visual? Tadi kan musik mungkin boleh diulas sedikit nih si Adin. Iya, kalau musik ya, nah, mungkin Adin ini memang memiliki minatnya tuh ke musik, senang nyanyi ya Adin ya. Iya, dan juga dengar-dengar orang tuanya pun mendukung ya, bahkan sampai mengeleskan. Berarti alhamdulillah ada orang tua yang sudah paham kecenderungan kecerdasannya anaknya di mana dan mensupport itu dengan sangat baik. Betul. Ya, kalau untuk Asa sendiri berarti spasial visual ya. Senang maksudnya bisa itu melihat beberapa sudut pandang ya. Dari tata letak ya, dari posisi apapun. Nah, itu kan juga harus punya kecerdasan khusus ya yang muncul. Tidak hanya sekadar bikin video, ngedit video itu butuh skill benar. Iya, sembarang ya. Betul. Nah, Asa
ngedit sendiri ya videonya ya. Nah, Oke. itu cara Asa memunculkan kecerdasannya, memang senang edit-edit ya Asa ya. Iya, Oke. begitu. Nah, Bunda mau tanya dulu nih. Kemarin kan Una udah presentasi ya. Kegiatan hari Sabtu itu presentasi di depan teman-teman dan juga di depan beberapa orang tua. Gimana perasaannya, Nak, ketika presentasi di depan banyak orang? Mungkin sebelumnya agak sedikit gugup, tapi aku tetap akan berusaha percaya diri dan akhirnya aku bisa melakukannya. Tapi Oh, banyak yang nanya. banyak yang Masya nanya. Allah. Apa pertanyaannya kemarin dari teman-teman atau orang tua yang lain? Nanya itu bikin sendiri atau beli, atau nanya harganya, itu yang paling susah dijawab, harganya. Oke. Kemarin ini milih rumah emang Una yang milih sendiri atau gimana nih? Atau atas rekomendasi Eh, bangun rumah ini? bangun rumah ini ya mama sama papa belinya banyak. Mm-mm. Nah, yang rumah ini namanya mereknya ini kan Lego. Mm-mm. Nama bangunannya Log Cabin. Mm-mm. Nah, ini aku belinya ada 2. Mm-mm. Yang satu ada di rumah, belum aku bangun. Oh, yang bangun ini berarti. Iya, Oke. masih ada sisa-sisanya kayak toko-toko lain. Berarti kemauan Una sendiri ya untuk buat Milih rumah. rumah. Rumah yang milih ya. Mm-mm. Oke. Terus kemarin saat maju di depan gitu, latihan dulu nggak di rumah sebelumnya presentasinya? Papa sama mama ngasih tahu aku Mm-mm. kalau nanti di depan teman-teman harus berani. Mm-mm. Tapi aku cuma latihan sedikit saja dan aku bisa. Wah, keren, Nona. Oke, Iya, Masya Allah. Jadi dikasih tahu dulu ya sama papa ya kayak gimana nanti di Harus depan harus apa? berani. Harus berani. Aku jadi berani di depan Berani teman-teman. ya. Jadi Una ini siswi kelas 2 ya, masih kelas 2 tapi udah berani nih ya Bunda Ade. Masya Allah. Karena memang di SDT Al-Azhar sendiri program ini dari kelas 1 sampai kelas Sampai kelas 6. 6 ya Betul. Bunda Ade, benar. Ya, dan Masya program ini Allah. berkelanjutan. Berkelanjutan juga ya nanti di jenjang berikutnya. Nanti kita tanya Bunda Ade lebih dalam. Kenapa bisa berkelanjutan ya? Kita ke Adin dulu nih. Gimana Din? Kemarin nyanyi. Boleh kali dengar suaranya nyanyinya. Penasaran, Penasaran nih. penasaran mendalam. Teman diskusi juga pasti penasaran bagaimana suaranya Adin. Jadi kita mau dengerin Adin nyanyi dulu. Refnya aja atau bagian yang intinya aja, nggak usah dari awal, nggak apa-apa. Silakan Adin. Oh my Lord, never met you before. The night sky is so bright, the night sky is so sunshine. Oh 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 oh. Sebelumnya nih, kan ini lagu barat nih. Lagu Indonesia yang favorit apa sih? Boleh dong dinyanyiin. Kalau favorit banyak. Iya, salah satunya yang kamu hafal aja. Iya. Sepotong aja, sepotong. Kalau itu sih ada, tapi Apa, Din? ada kayaknya. Kamu nyanyi apa? Tapi kalau ada Inggris-Inggrisnya Nggak apa-apa, boleh. I really, really need you, my friends. I really, really need you, my friends. Cintamu, tawamu, senyummu, selalu ku ingat. Oh, lagu siapa ya itu ya? Queen Salman. Oh, Queen Salman. Oke, yang nyanyi Jumbo ya? Oke, good. Terima kasih Adin. Kemarin pas nyanyi deg-degan nggak sih, Din? Awalnya agak nervous, tapi kayak aku dapat sesinya kayak abis nari. Jadi kayak sempat latihan dulu dikit dong, cuma buat ngefalin lagu obat itu. Terus kayak aku tuh awalnya kayak takut gitu, nanti kalau salah liriknya gimana, soalnya itu baru pertama kali banget. Di depan teman-teman ya, baru pertama kali ya. Pertama kali banget. Terus aku bilang, kata Bunda, sempat Bunda bilang kalau tiba-tiba kamu ikut
podcast nggak apa-apa, tapi kamu harus percaya diri, jangan takut-takut. Oh gitu. Oke. Iya, Adina. Sekarang kita dengerin Asya nih. Asya, kemarin pembuatan videonya berapa lama sih gitu? Terus pas buat video itu ada campur tangan dari orang tua atau benar-benar pure Asya sendiri yang membuat videonya? Yang pertama Mm-mm. aku buat itu sendiri, Mm-mm. nggak ada dibantu orang tua. Terus pembuatannya kayaknya 2 hari karena harus dikumpul-kumpulin juga videonya. Oh, jadi 2 hari nih. Itu pemilihan foto semua Asya yang pilih. Iya. Oke, keren ya. Nah, pasti teman diskusi penasaran nih. Bunda Ade juga pasti penasaran dengan videonya Asya dan teman-teman di sini ya. Kita saksikan dulu videonya Asya. Tentang apa sih tadi videonya? Tentang liburan. Tentang liburan. Video Asya tentang liburan kita simak bersama. Check this out. Oke, ya, wah keren banget Sya. Boleh ceritain nggak kemana aja sih kemarin pas di Belitung itu? Kemarin Heeh. hari pertama kan aku pas sudah nyampe, aku yang pertama istirahat dulu. Mm-mm. Terus yang kedua itu aku pergi ke Laskar Pelangi. Mm-mm. Di sana bagus banget, aku bingung juga karena kan dia kayak nggak ada pantai tapi pasirnya putih gitu. Wah. Pasir. Jadi Terus sih pengen anak-anak di kesana. sana juga lagi pada nyanyiin Laskar Pelangi, lucu-lucu banget. Di sana aku juga pokoknya seru, aku juga banyak foto-foto di sana. Pokoknya seru. Dan ya hari kedua aku pergi ke museum Mm-mm. Museum Ahok. Di sana tuh banyak banget buku-bukunya, Mm-mm. tapi sayangnya belum bisa dipegang dan dibaca. Jadi bisa dilihat aja ya. Iya, Oke, berapa hari di Belitung tuh? 5 hari. 5 hari. Oke. Kita ke Una sebentar dulu nih. Una, kemarin saat membuat Lego ini ada kendalanya nggak sih, Nak? Ada kesulitannya nggak? Ya kadang kan aku dibantu papa. Nah, tapi menurutku sih sulitnya cuma sedikit. Hanya kalau aku tuh menurutku atapnya rumit, tapi papa membantu aku membuatnya. Oke, jadi atapnya agak lebih rumit ya, Una Menurutku. ya, menurut Tapi Una. aku bisa membuat pohon, lampu, kapaknya, dan merakit pintu seperti itu, dan masih banyak lagi. Oke, jadi agak ada sedikit kesulitan, tapi karena sedikit dibantu ya sama papa juga, jadi semua lebih mudah ya, Nak, karena bareng-bareng ya ngebuatnya ya. Oke, kalau Adin tadi bilang Adin juga ada les menyanyi ya. Itu udah lama, Din, les menyanyinya? Les menyanyinya 1 tahun setengah. Soalnya aku di akhir tahun baru masuk. Oh, jadi udah 1 tahun setengah ya. Iya. Udah banyak dong lagu-lagu yang dinyanyikan. Lagunya favoritnya apa? Beberapa lagu favorit Adin? Ya, semuanya aku suka karena aku yang boleh pilih. Oh gitu. Jadi kalau mau nyanyi boleh pilih lagunya sendiri. Oke, keren. Kalau Asya kemarin membuat video itu memang atas dasar idenya dari Asya atau rekomendasi dari guru atau dari orang tua kemarin saat bikin project ini? Kemarin memang ada rekomendasi dari guru, terus orang tua aku kasih tahu, dan emang karena liburannya itu juga banyak foto-fotonya, jadi bunda dan papa aku jadi juga ngerekomendasiin itu. Bikin video aja gitu ya. Oke, kita ke Bunda Ade lagi nih. Ya, seru banget loh tadi Bunda Ade kita dengerin teman-teman pengalamannya saat presentasi project holiday-nya ya. Dan beragam ternyata di situ bisa membangun karakter-karakter anak. Apa sih utamanya dari manfaat MIHPJ ini, Bunda Ade? Ya, manfaatnya dari MIHPJ ini karena pertama kan memang guru itu memperhatikan ya teman-teman di sekolah itu kecenderungan kecerdasannya itu di mana.
Nah, setelah guru-guru tahu, kemudian menyampaikan juga ke orang tua, ya. Kenapa seperti itu ya biar orang tua juga tahu atau mungkin orang tua juga sudah menemukan, oh memang anaknya kecerdasannya di sini. Dan kegiatan ini manfaatnya bisa menjalin bonding dengan orang tua, Bunda Lulu. Karena Iya, ketika mereka membuat produk, ya orang tua boleh ikut membantu. Contoh Gitu. kayak Una tadi Contoh ya. kayak Una tadi, betul. Jadi orang tua memang boleh membantu, ya. Tidak sepenuhnya memang, ya berapa persen lah, gitu. Jadi manfaatnya orang tua juga jadi tahu, oh ternyata memang anak saya tuh punya kecerdasan di bidang ini. Dan memang baiknya distimulus lebih baik lagi, seperti Oke. itu. Dan manfaatnya pun teman-teman jadi lebih percaya diri. Apalagi diasah dari mereka kelas 1 untuk berani tampil berbicara di depan orang banyak, Iya, Bunda Lulu, benar, ya. benar. Itu tuh nggak mudah. Ya itu yang kita pengen bangun ketika mereka lulus nanti, ya mereka sudah siap, sudah lebih percaya diri dan bisa bersaing juga di luar. Oke, Gitu. keren ya. Berarti Iya. karakter-karakter ini percaya diri, apalagi Bunda Ade? Percaya diri, terus menstimulasi kecenderungan kecerdasan teman-teman. Ada 8 loh Bunda Lulu, masih Iya. banyak sebetulnya. Benar-benar. Cuma bagaimana cara kita di lingkungan Berkomunikasi sekolah, juga ya. betul, di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekitarnya yang mendukung dan menstimulus supaya kecerdasan itu muncul sangat penting Bunda Lulu. Oke. Gitu. Masya Allah ya. Nah, teman-teman dari kegiatan kalau kelas 5 nih, teman diskusi kelas 5 itu proyeknya akan di-showing di acara Culture Week ya Bunda Ade. Betul. Jadi kalau kelas 1-3 kemarin saat kegiatan di hari Sabtu bersama orang tua, dan kalau MIHPJ-nya kelas 4 dan 5 nanti insya Allah Showing akan product, di-showing produk di kegiatan Culture Week. Nah, pasti penasaran, nanti kita ulas lagi berikutnya ya. Insya Allah. Oke, apa sih teman-teman satu kata buat kegiatan MIHPJ? Menurut Una apa nak? Satu kata atau 2 kata boleh? Kalimat Panjangan. Kepanjangan dong. 1 atau 2 kata. MIHPJ menurut Una gimana kemarin? MIHPJ itu menurutku sepertinya ya bagus. Bagus. Aku suka agar aku bisa tampil lebih berani di depan banyak orang. Oke, bagus dan dia suka ya. Karena biar lebih berani tampil di depan banyak orang. Keren Una. Kalau Adin? Apa Din? Menurut aku kegiatan ini membuat setiap anak dan orang tua saling mengenali bakat masing-masing. Jadi lebih akrab, bisa lebih, misal orang tuanya belum tahu apa yang kayak kalau nggak nilainya misal kalau nggak 100 nanti kayak misal kayak diapain gitu, tapi dia tuh kayak belum tahu padahal dia bisa belajar dari yang lain. Oke, jadi nggak harus nilai 100 mungkin ya maksud Adin ya. Di sekolah nggak selalu harus Jadi nilai nggak harus 100 ya. Gimana nih Bunda Ade kognitifnya. nih? Iya, jadi Bentar mungkin ya. yang dimaksud Adin itu ya betul. Jadi biar orang tua itu tidak hanya selalu menuntut dari akademik atau kognisinya saja. Biasanya masih banyak sih orang tua yang memang matematika misalkan harus 100 ya. Kalau nggak 100 nanti kamu nggak boleh ini, nanti kamu nggak boleh itu gitu. Ya sebetulnya itu sih untuk motivasi juga ya, supaya untuk akademiknya juga tidak tertinggal. It's okay, nggak apa-apa. Cuma memang pentingnya orang tua juga harus melihat bahwa anak itu juga punya banyak kecerdasan yang lain loh, yang bisa dimunculkan, terutama skillnya. Iya, Seperti betul itu. ya. Dan tadi ada banyak banget nih Banyak banget, ranahnya Bunda Lulu. ya. Ada 8 tadi bisa dilihat lebih dalam. Iya. Anak-anak tuh punya kecenderungan yang mana gitu ya Bunda Iya, Ade ya. betul. Ya, mantap Adin nih. Oke, Asya selanjutnya Asya. Ini bukan 1 kata atau 2 kata nih, jadinya udah berani. Berani mengungkapkan pendapat Iya, ya Bunda Masya Ade ya, Allah, Masya keren. Allah. Kalau Asya sendiri udah deh, nggak usah 1-2 kata, silakan. Apa tentang MIHPJ? Gimana? Menurutku ini keren banget sih, karena benar kita jadi bisa lebih percaya diri, terus orang tua juga bisa lebih mengerti anak-anaknya, gak harus di bidang satu jadi banyak juga.
Dan semoga sih orang tua di luar sana juga ikut mendukung. Oke, Masya Masya Allah. Orang tua di luar sana ikut Ikut mendukung. mendukung. Ya, kita dukung juga nih, kita doakan ya. Karena memang antara guru dan orang tua harus bersinergis, melejitkan potensi kecerdasan anak ya Bunda Ade ya. Betul sekali, Bunda. Benar-benar itu yang dibutuhkan. Nah, mungkin sebelum ditutup, Bunda mau tanya tips dari teman-teman buat teman-teman bikin tips buat teman-teman yang nonton di rumah. Bagaimana tips dan triknya tampil percaya diri ketika presentasi ala kalian? Versinya Una biar nggak gugup, nggak tegang, harus bagaimana? Versinya Adin gimana? Versinya Asya gimana? Misalnya ada pertama setelah ini kita yang berpentas. Nah, sambil menunggu orang kita menenangkan diri kita dulu, tarik nafas, dan kita harus percaya diri. Oke, jadi tenangin diri dulu, tarik nafas gitu ya, percaya diri gitu nak. Oke, Iya, tipsnya ya, keren tips sih dari tipsnya. Una. Oke, terima kasih Una. Kalau dari Adin gimana Din? Kemarin saat tampil. Kemarin sih awalnya kayak nervous gitu, terus aku bilang jangan bilang gitu, nanti yang ada beneran. Jadi aku bisa, pokoknya aku bisa, jangan bilang nggak bisa, nanti yang ada beneran. Oke, jadi afirmasi, betul. benar ya. Afirmasi positif untuk diri sendiri. Benar, Keren. keren. Jadi dari awalnya udah berprasangka baik dulu ya. Kalau aku bisa, aku bisa, aku bisa. Oke, keren. Asya nih, gimana Asya? Aku biasanya berdoa dulu, Udah dulu. tenangin, terus kalau bisa di rumah latihan dulu, terus di kaca biar kita lebih tahu dan lebih percaya diri. Oke, kalau Asya versi udah semakin besar ya kelasnya Bunda Ade, perlu latihan di depan cermin untuk melihat diri gimana nih presentasinya gitu ya Asya. Oke teman-teman, nggak kerasa nih udah panjang banget obrolan kita tentang MHPJ. Namun sebelum ditutup, kita dengerin dulu nih konklusinya dari Bunda Ade terkait kegiatan MHPJ, bagaimana orang tua bisa ikut mendukung potensi anak. Gimana Bunda Ade? Pesan-pesannya nih buat Pesannya teman diskusi di rumah. Karena ini berkaitan dengan kecenderungan kecerdasan, jadi orang tua harus paham dulu Bunda. Ya, orang tua harus paham dulu apa sih kecenderungan kecerdasan itu dan apa sih manfaatnya, mereka harus tahu. Jadi harus mengedukasi dulu, mencari pengetahuannya terlebih dahulu, karena kalau tidak akan sulit buat mereka akan mendukung kegiatan ini gitu. Nah, mereka harus paham dulu ya, memang itulah fungsi sekolah juga, saling bersinergi dengan orang tua, sama-sama memberikan pemahaman bahwasanya kecerdasan anak-anak itu tidak bisa hanya diukur dari sekadar angka. Ya, tidak hanya diukur dari segi kognisi atau akademisnya saja, namun masih banyak hal kecerdasan yang ada di dalam diri teman-teman kecil yang masih bisa dimunculkan di stimulus yang nantinya ketika mereka dewasa nanti itu sudah terarah, sudah terlihat oleh orang tua gitu. Jadi orang tua pun akan bisa mendukung. Jadi intinya orang tua harus tahu dulu loh Bun, gitu. Harus tahu dulu apa sih multiple intelligence ini. Iya, Masya Allah ya. Udah daging banget ya obrolan kita, tapi kita harus akhiri juga untuk pertemuan podcast hari ini. Setiap anak punya kecenderungan kecerdasan. Temui bakatnya, lejitkan potensinya, insya Allah akan menjadi bintang. Betul. Ya, terima kasih Bunda Ade. Sama-sama Bunda Lulu, Terima kasih atas kesempatannya. Adin Terima dan kasih juga Asya. ya teman-teman. Terima kasih teman diskusi yang sudah menyaksikan Terima kasih kami. juga. Saya Bunda Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.